Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zenkis Channel. Sudah memasuki musim liburan sekolah, akhirnya kami memutuskan untuk berlibur bersama. Untuk liburan kali ini, kami memutuskan untuk berlibur bareng anak-anak ke Bromo Malang. Ikuti terus perjalanan kami ya. Kami berangkat dari Bogor sekitar pukul 20.00. Perjalanan diawali melewati tol Cikampek dengan kondisi lalu lintas yang cukup lancar. Sekitar pukul 23 lewat 30 menit kami berhenti di rest area kilometer 101 untuk sejenak beristirahat. Di rest area ini kami sambil beristirahat sejenak, membeli makanan sambil mengisi tenaga, hampir ke toilet juga tentunya karena udah ada yang kebelet. Dan pastinya kita membeli kopi untuk asupan perjalanan kali ini. Kita mau lanjut lagi. Abang Zen lapar malam-malam nih, kebangun dia request minta nasi chicken. Kalau adiknya sih udah pulas, kalau mamanya tetap sibuk main HP. Awalnya saya berpikir perjalanan malam hari akan terasa sepi dan lancar, tapi ternyata tidak semudah itu guys. Seperti di beberapa titik jalur yang kita lewati, kondisi jalan terlihat ramai kendaraan truk, dan kita juga terjebak kemacetan karena ada perbaikan jalur di sekitar tol Cipali. Jujur saja perjalanan malam cukup menguras tenaga. Sebagai pengemudi saya harus tetap fokus sambil menahan rasa kantuk. Apalagi penumpang di dalam mobil hampir semuanya tertidur pulas. Jadi sepanjang jalan ya saya ditemani oleh suara mesin dan lampu-lampu kendaraan saja. Setelah melewati kemacetan, kita lanjut gaspol sampai menjelang subuh hari, sekalian sholat subuh. Gak terasa guys, tadi habis sholat subuh, saya sempat tertidur dan akhirnya anak-anak membangunkan saya. Udah terang nih. Akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari mobil, lihat-lihat kondisi sekitar rest area dan ketemuan sama teman kita yang kebetulan kita sama-sama merencanakan liburan ke Bromo. Nah sekalian juga nih anak-anak tentunya happy karena ketemu teman-temannya juga nih. Untuk traveling kali ini kita sama teman-teman merencanakan traveling yang cukup jauh, road trip ke Malang tapi membawa anak-anak. Kalau jalan bareng anak-anak sih nggak usah terlalu diforsir. Kita jalan santai aja sambil berhenti sejenak di rest area. Sekalian anak-anak mau jajan, mau nyemil, kita turutin aja dulu. Selain itu ternyata di rest area kilometer 379 ada terdapat tempat bermain anak guys. Nih lihat anak-anak cukup happy nih ketemu tempat bermain. Namanya sih Taman Lalu Lintas di rest area 379. Jadi untuk anak-anak ini sekalian bermain, istirahat, serta sambil edukasi nih.
Nah, di sini terdapat seperti mobilan, permotoran, dan rambu lalu lintas nih. Selain itu, sepertinya tadi juga kita lihat ada perosotan ya. Nah, di pojok situ tuh ada perosotan tuh guys. Jadi anak-anak juga mengenal rambu-rambu lalu lintas sambil bermain. Coba Om tanya satu-satu. Ya. Gunung yang ada di Jepang, gunung yang ada di Jawa Timur, gunung. Nah, kalau setelah istirahat sejenak di pagi hari bareng bocil-bocil, kita akhirnya memutuskan perjalanan lanjut terus, kita gas ke Malang. Tapi ini masih di jalur tengah-tengah guys, kita belum masuk Semarang. Kita mau isi tenaga sama isi perut dulu, cari sarapan, berhenti lagi di rest area selanjutnya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti lagi nih guys di rest area selanjutnya, karena di rest area ini lebih banyak terdapat tempat untuk sarapan pagi. Jadi kita mau isi perut, isi tenaga juga guys. Sambil kira-kira kita makan apa ya? Akhirnya kita memutuskan untuk sarapan pagi di Bakso Kota Cakman. Bakso Kota Cakman Malang. Padahal belum sampai Malang nih, tapi kita udah nyobain Bakso Kota Cakman. Nah, ini kita lagi cari sarapan sambil lihat menu-menu. Setelah mengisi tenaga, mengisi perut, kita akhirnya memutuskan lanjut gaspol lagi menuju Malang Bromo. Untuk menuju Malang, kita masih membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5,5 jam. Dan aktif nih guys, bisa lihat sendiri nih kelakuannya. Nah, di saat mama dan papanya sudah mulai ngantuk karena tidur yang kurang, tapi anak ini udah mulai on, gawat nih sepertinya. Tapi kita masih tetap fokus ya untuk melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah guys, kita sudah tiba di gerbang tol Banyumanik. Di gerbang tol Banyumanik ini kondisinya cukup padat merayap.
setelah keluar dari tol, tadi kita diarahkan oleh Gmaps melewati jalur Mojokerto. Seharusnya bisa lewat Surabaya, tapi agak muter. Dan Gmaps sendiri mengarahkan kami memotong jalur melewati jalur perbukitan yang bisa dibilang atau dikatakan jalur ini cukup sepi guys. Tapi jalur ini cukup berkelok-kelok nih guys. Kalian bisa lihat sendiri untuk rutenya, jalur ini cukup sepi. Padahal ini kurang lebih sekitar jam 2 siang guys. Tapi untuk kondisi jalurnya sepi guys. Gimana kita kalau lewat sini malam ya? Pasti lebih serem. Jalurnya belok-belok cukup tajam, kemudian ketemu belokan lagi di depannya menanjak. Wah, seru juga, tapi tetap hati-hati dan fokus ya. Akhirnya setelah melewati jalanan yang berkelok-kelok, melewati tanjakan, turunan, semuanya terbayar dengan keindahan dari view jalanan yang tadi telah dilewati. Kita ketemu rumah-rumah penduduk, masjid, dan ramai kendaraan nih. Untuk suasana, vibe-nya, dan udaranya tentunya di sini dingin guys. Kita nggak nyalain AC nih, kita buka kaca karena kita suka sekali dengan suasana dan hawanya di sini ya, karena masih segar sekali udaranya.
perjalanannya. Di sini juga ada jual-jual stroberi atau bisa petik stroberi guys, karena di sini dataran tinggi ya. Ini kita menuju ke Kota Batu melewati via Mojokerto tadi, diarahkan rute dari keluar tol. Tapi seru juga untuk melewati jalur ini karena jalurnya cukup menantang, berbelok-belok, naik turun bukit, tapi terbayarkan dengan indahnya pemandangan di sekitar jalur ini. Alhamdulillah kita sudah sampai atau sudah tiba di Kota Batu Malang setelah melewati jalur yang cukup panjang tadi. Nah, itu sudah terlihat tuh guys, pemandangan yang bagus banget dari dalam mobil, view gunung. Tentunya untuk suasana dan udaranya ini cukup dingin ya. Kita AC-nya masih belum kita nyalakan nih guys, karena udaranya masih segar sekali. Tujuan kami pertama-tama ketika sudah sampai di Kota Batu Malang tentunya istirahat untuk mempersiapkan tenaga di malam hari untuk ke Bromo. Akhirnya tujuan perjalanan utama kita tiba juga guys. Kita berkumpul di base camp untuk menuju Bromo. Semangatnya nih, ke Bromo semangat. Mana semangatnya ini kita bikin ini nih. Mau masukin Walaupun ada sedikit rasa kantuk karena dijemput jam 12 malam, tapi tidak menyurutkan rasa semangat kita. Nah, bisa lihat sendiri nih guys kondisi guys. Jam 12 malam sudah ngumpul di area base camp, tapi kondisinya sangat ramai. Alhamdulillah kita sudah tiba di Gunung Bromo. Kita masih melakukan trekking untuk mencapai Gunung Bromo bareng anak-anak. Kita sebenarnya sampai di Bromo jam 4 subuh, tapi kita melakukan trekking itu sekitar jam 5 baru start. Karena kita menunggu momen yang tepat untuk melihat golden sunrise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, sudah mulai terlihat nih guys untuk sunrise-nya. Kita di titik ini sudah sekitar jam 5.30. Tadi sudah melewati trekking dan harus trekking lagi nih guys. Wah, kalian bisa lihat sendiri guys betapa indahnya view yang ada di Bromo ini. Mulai tampak sunrise-nya. Semangat bang, olahraga. Sampai tangannya ke atasin. Nah, begitu bang. Semangat dong. Halo guys, sudah di Bromo sama anak-anak. Ini tadi habis tag video di sekitaran Bromo yang lagi hype, yang lagi viral, namanya Planet Bromo. Tempatnya bagus banget. Kalian nanti bisa lihat video yang kita tag
menggunakan drone. Ini barang anak-anak juga guys. Guys, tadi gimana? Untuk di Bromo gimana? Senang nggak naik Bromo? Zen? Ini mama yang lagi sibuk. Zen, gimana tadi di Bromo? Pakai yang bener dong jaketnya. Tadi gimana di Bromo? Asik sekali ya. Pagi-pagi jam berapa kita nyampe? Jam 4 udah sampai ya. Kita ke planet Mars ya. Alias planet viral. Tuh. Sana guys di ujung. Wah. Oke. Ikutin terus perjalanan kita. Ya. Jen. Kita sekarang mau ke Jeep nyari spot baru, yaitu spot savana. Sebenarnya dulu gue sudah pernah ke Bukit Savana atau Bukit Teletubbies sendiri, tapi nggak sama anak-anak maksudnya. Jadi sekarang kita explore lagi savana bareng anak-anak ya. Ikutin terus. Untuk spot lainnya perjalanannya jangan lupa di follow. Setelah dari Pasir Berbisik dari planet Bromo, kita melanjut destinasi selanjutnya, yaitu Bukit Savana atau lebih dikenal Bukit Teletubbies. Di sini jalanannya cukup bergoyang guys. Lihat aja nih, mobil jeepnya itu goyang-goyang. Tapi untungnya si kecil dan abangnya tertidur pulas. Tapi orang tuanya tetap goyang-goyang. Saya pikir kalau ada musik orang aja yang goyang. Ternyata mobil juga bisa goyang guys. Tapi bedanya kalau orang goyang itu disawer. Kalau mobil itu nggak bisa disawer. Hehehe. Sekarang udah sampai spot selanjutnya, yaitu Bukit Teletubbies. Bukit Teletubbies atau Bukit Savana. Kalian bisa lihat sendiri di belakang gua, view-nya Masya Allah. Bagus banget guys. Wah, ini ada teman kita, Om Nando, lagi foto-foto di atas jeep. Nih, kita pakai kamera bat. Masya Allah. Bagus banget. Nggak bisa ke situ ya Mas ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh kalau ke situ ya? Nggak ada ya? Jauh ya? Iya. Oh iya, kelihatannya doang ini ya? Ya boleh aja mungkin. Selain sesi foto-foto di atas jeep tadi, anak-anak minta request nih guys. Mereka minta naik kuda mumpung lagi di Gunung Bromo. Wah, seru banget ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton dan mengikuti akun YouTube kami. Semoga teman-teman semua bisa berlibur bersama keluarga ya, menyusul kami ke Bromo. Terima kasih. She moves like a map with no